Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriska Musliwati Polapa dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topikal terapi. Tujuan pembuatan dari video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Home Care Nursing dipandu oleh dosen pembimbing Laode Suardin, Escape Nurse MKes. Baik, langsung saja saya akan membacakan definisi topikal terapi. Kata topikal berasal dari bahasa Yunani topikos yang artinya berkaitan dengan daerah permukaan tertentu. Dalam literatur lain disebutkan kata topikal berasal dari kata topos yang berarti lokasi atau tempat. Secara luas, obat topikal didefinisikan sebagai obat yang dipakai di tempat lesi. Pemberian obat secara topikal adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Obat yang biasa digunakan untuk pemberian obat topikal pada kulit adalah obat yang berbentuk krim, lotion, atau salep. Hal ini dilakukan dengan tujuan melakukan perawatan kulit atau luka, atau menurunkan gejala gangguan kulit yang terjadi. Kelebihan dan kekurangan topikal terapi. Kelebihannya yaitu keuntungan jenis sediaan ini adalah dapat meningkatkan hidrasi kulit, meningkatkan absorpsi perkutan, water resistant, dan biasanya tanpa preservatif. Kekurangannya yaitu adalah berminyak, mencegah efek pendinginan melalui evaporasi, tidak nyaman di iklim yang hangat, dan dapat menyebabkan overhidrasi. Jenis-jenis obat topikal. Pada obat topikal. Yang pertama, zat aktif merupakan komponen bahan topikal yang memiliki efek terapeutik. Yang kedua, zat pembawa adalah bagian inaktif dari sediaan topikal, dapat berbentuk cair atau padat yang membawa bahan aktif berkontak dengan kulit. Idealnya, zat pembawa mudah dioleskan, mudah dibersihkan, tidak mengiritasi, serta menyenangkan secara kosmetik. Selain itu, bahan aktif harus berada di dalam zat pembawa dan kemudian mudah dilepaskan. Contohnya yaitu, yang pertama, ada obat topikal terapi berbentuk krim, yaitu krim topikal umumnya digunakan untuk mengatasi masalah kulit berlingkup luas, mulai dari gigitan serangga, eksim, dermatitis, ruam, hingga rasa gatal pada organ intim. Obat ini pun bisa digunakan untuk mengurangi bengkak dan kemerahan akibat gejala alergi. Bahan-bahan dalam krim topikal dapat berupa kortikosteroid atau hidrokortison, asam salisilat, atau retinoid. Krim topikal hanya boleh dioleskan pada kulit badan, tapi tidak pada wajah, ketiak, dan kulit kepala, kecuali obat sudah dikhususkan untuk area tersebut atau dokter menyarankan demikian. Yang kedua ada obat busa atau foam. Masalah obat ini yaitu masalah kulit yang ditangani dengan krim topikal biasanya juga dapat diatasi dengan obat topikal dari jenis busa. Selain itu, obat topikal berbentuk busa pun ditemukan pada produk pembasmi jerawat serta bius lokal. Bius lokal biasanya diberikan sebelum seseorang menjalani prosedur seperti endoskopi. Jika Anda menggunakan obat busa atau mengatasi jerawat, obat busa dioleskan langsung pada jerawat yang muncul. Sementara itu, obat busa yang diperuntukkan sampai bius harus digunakan oleh tenaga medis dengan mengikuti dosis yang dianjurkan. Yang ketiga, ada obat gel. Gel topikal umumnya digunakan
untuk mengatasi nyeri otot dan sendi, terutama pada penderita radang sendi, sakit punggung, dan cedera otot. Kandungan mentol dan metil salisilat di dalamnya bekerja dengan memberikan sensasi dingin, lalu disusul dengan rasa hangat sehingga Anda teralihkan dari nyeri. Seperti jenis obat topikal lainnya, gel topikal juga hanya boleh digunakan pada kulit. Jangan mengolesnya pada kulit yang terluka atau mengalami iritasi. Efek samping berupa kemerahan dan rasa panas mungkin muncul, tapi hentikan pemakaian jika efek ini bertambah parah. Yang keempat ada obat lotion. Tergantung fungsinya. Lotion topikal dapat mengandung asam salisilat, vitamin D, atau pelembab. Obat ini digunakan untuk mengatasi gatal, kemerahan, dan pembengkakan akibat penyakit kulit. Beberapa jenis lotion topikal juga mengandung antibiotik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Lotion topikal memiliki keunggulan dibandingkan obat topikal lainnya, yakni merangkap air sehingga kelembapan kulit tetap terjaga. Oleh sebab itu, lotion juga sering digunakan untuk mengendalikan gejala peradangan pada kulit dan area sekitarnya. Yang kelima, obat salep. Salep adalah obat topikal berbasis minyak atau lemak yang mengandung bahan aktif sesuai fungsi utamanya antibiotik hingga vitamin D. Semua bahan ini dicampur menggunakan sejenis minyak sehingga setiap cenderung meninggalkan bekas lengket. Untuk menggunakannya, bersihkan kulit dengan air dan keringkan. Oleskan tipis-tipis, lalu pijat sedikit hingga salep menyerap. Beberapa obat mata terkadang juga berbentuk salep. Salep mata dapat langsung dioleskan pada bagian dalam kelopak mata dengan cara yang sama. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.